Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gadir Mulahela. Di sini saya akan memberikan kepada kalian yaitu video-video tentang kisah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, Shahibul Maulid atau pengarang kitab Maulid. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua yang sering dibacakan Maulid tersebut, yaitu Maulid Simtud Duror, atau banyak orang menyebutnya Maulid Habsyi. Beliau ini adalah orang besar, wali min auliyaillah, orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai Rasulnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penonton yang dimuliakan Allah, di sebuah kisah Nabi pernah berkata, Al-mar'u ma'a man ahab, yang artinya seseorang akan bersama dengan yang ia cintai. Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi timbulnya cinta itu tentu kalau kita sudah mengenalnya. Nah, di rangkaian video-video inilah saya akan memperkenalkan siapa Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi ini. Dan diharapkan setelah menonton video-video ini akan timbul rasa mahabbah, rasa cinta terhadap beliau. Dan senantiasa kita akan dikumpulkan bersama beliau sesuai perkataan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-mar'u ma'a man ahab. Para penonton yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus mencintai wali Allah? Dan merupakan hal yang teramat istimewa di muka bumi ini adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkan di antara hamba-hambanya para kekasih-kekasihnya. Bagaimana tidak? Seorang nabi yang teramat luar biasa, yaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan daripada doanya beliau di dalam Al-Quran, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berserah kepadamu dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang soleh. Tentu cinta kepada para wali Allah, cinta kepada orang-orang soleh, ini adalah cara yang teramat instan agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu orang yang cinta dengan para kekasihnya Allah, tentu Allah akan arahkan dia untuk mengikuti daripada jalan-jalannya mereka. Ibadahnya kayak mereka, kesenangannya kayak kesenangan mereka. Walaupun dia belum soleh, walaupun dia masih dalam tahapan untuk menjadi orang soleh, tapi cintanya kepada orang soleh mendorong dia untuk menjadi lebih soleh. Dan juga subhanallah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengungkapkan bahwa ucapannya orang soleh ini adalah santapan selama sebulan. Ucapannya orang soleh santapan selama sebulan. Ini tentu makna yang teramat luar biasa. Kenapa? Karena dengan ucapannya orang soleh itu bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Dapat membangun daripada semangat-semangat yang insya Allah kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita cinta kepada para wali-walinya Allah, tentu yang kita cintai bukan simbolis, bukan hanya personal, tapi yang kita cintai adalah sosok yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Sehingga kecintaan kita semuanya berpusat, bermuara kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Maka dari itu seorang nabi saja mengungkapkan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dan seperti itulah jalannya para orang soleh, diantaranya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengungkapkan mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati wa urwatiyal wuthqa wa afdalu ma indi. Kecintaan terhadap orang-orang soleh ini apa? Agamaku, katanya. Wa fardhi, dan kewajibanku, wa sunnati, dan sunnahku udah ada di situ. Ya, semuanya. Wa urwatiyal wuthqa, dan tali yang teramat kuat.
wa afdalu ma indi, dan hal yang paling afdol yang ada di dalam diriku. Kalau sekelas Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad aja mengucapkan yang paling afdol di dalam diriku dia apa? Kecintaan terhadap orang soleh. Maka kalau kita berkaca lagi terhadap diri kita, apa artinya diri kita ini kalau nggak cinta terhadap orang-orang soleh? Bahkan di dalam Al-Quran surat 33 ayat 42-43, apa dikatakan Allah? Agar kita ini duduk dengan majelis taklim, dengan kita mengambil ilmu. Itu Allah saat ini, ketika kita sedang duduk ini, Allah sedang mengeluh-ngeluhkan, memuliakan kita, bahkan memanggil nama kita di hadapan para malaikatnya. Menyebut nama kita. Sampai sahabat tanya, nama kita sendiri disebut oleh Allah? Betul, kata Rasulullah. Kemudian apa? Rasulullah pun mengatakan, tidak ada suatu tempat kita duduk begini, kecuali kita ini akan diturunkan rahmat. Dijauhkan dari musibah, fitnah, dikasih ketentraman, ketenangan. Kenapa? Karena kita duduk dalam mengingat Allah dan Rasul. Bahkan kita melihat di dalam kitab Al-Baghdad, kitab yang pertama, halaman 123. Imam Syafi'i itu kalau punya problem, itu datangnya kemana? Dia sholat 2 rakaat di rumahnya. Setelah 2 rakaat dia pergi ke tempat gurunya. Gurunya Imam Syafi'i. Siapa gurunya Imam Syafi'i itu? Mari kita lihat. Di dalam kitabnya diriwayatkan dari Ali bin Maimun berkata, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, aku selalu bertabaruk dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu gurunya Imam Syafi'i. Dan berziarah, mendatangi makamnya setiap hari. Ya, saya bacakan, saya takut salah. Apabila aku memiliki hajat, Imam Syafi'i punya hajat, maka aku sholat 2 rakaat lalu mendatangi makam beliau, dan aku mohon hajat itu kepada Allah. Hajatnya tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi makamnya. Ya, sehingga tidak lama kemudian hajatku terkabul. Ini di dalam kitab Tarikh Baghdad juz 1 halaman 123. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau orang soleh. Beliau pun mencintai orang-orang soleh. Dan di antara contoh cara mencintai daripada orang-orang soleh, yaitu qudwah kita Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Beliau dengan waktu itu dalam sangat sederhana ya waktu itu. Tinggal di kota Seun bersama ibunya, tapi cinta terhadap orang-orang soleh, maka beliau memberanikan diri untuk menjamu rombongan habaib Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dijamu sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam keadaan yang sangat sederhana. Tapi modal di sini adalah rasa cinta yang teramat besar kepada orang-orang soleh. Sehingga Habib Idrus pun mendoakan beliau dengan sangat luar biasa. Ibundanya pun, Ibunda Habib Ali, Habibah Alawiyah, mendoakan Habib Ali mudah-mudahan punya tempat yang besar, mudah-mudahan bisa menjamu para tamu. Dan terbukti akhirnya apa? Akhirnya seluruh Ahlus Siwun semuanya bisa dijamu oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bahkan Thulabul Ilm, yang para penuntut ilmu yang tinggal di tempat beliau, semuanya gratis, semuanya dijamu sama beliau. Itu semuanya karena apa? Karena berkat cinta terhadap orang-orang soleh. Orang soleh itu kalau kita kumpul sama imam masjid misalnya, kita kenal baik, kita duduk sama dia, nggak mungkin kita ketinggalan sholat. Karena dia imam masjid ya. Nah, kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, kita pun nanti akan ikut. Jadi teman itu memang sangat penting. Nah, oleh karena itu, kenapa kita kumpul sama orang soleh? Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala
minta kepada kita agar kita duduk dengan orang-orang soleh. Apa diantaranya? Rasulullah bersabda, duduklah ya bersama ulama. Ini hadis Rasulullah. Bertanyalah kepada orang-orang besar dan bergaullah dengan orang-orang arif bijaksana. Jadi kita suruh duduk sama orang soleh. Allah tadi nganjurkan. Kemudian Rasulullah meminta kita duduk juga orang soleh. Jadi ini banyak keberkahan di antara kita duduk. Baik dari Allah, dari Rasul, dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Orang-orang soleh semua menganjurkan kita duduk dengan orang-orang yang soleh. Nah, apa di sini? Sebab sifatnya akan mensifati kita. Bahkan di dalam riwayat dikatakan siapa yang duduk dengan atau ziarah mendatangi orang soleh, baik masih hidup maupun mati sama. Subhanallah. Nah, apa hasilnya? Minimal dosa-dosa kita diampuni Allah. Kemudian apalagi? Yaitu kalau kita duduk dengan orang soleh atau kita mengunjungi berziarah atau silaturahmi, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari dirinya yang kita ziarahi. Syukur-syukur sifat-sifat kemuliaan mereka akan kena di kita, bahkan bisa tercermin dengan kita. Di dalam satu riwayat lagi dikatakan apa ini semua? Rasulullah mengatakan manusia itu tergantung teman duduknya. Jadi kalau kita punya teman-teman yang duduknya kita celaka, ya celaka. Tapi kalau kita menziarah orang soleh, dosa kita diampuni, syukur-syukur syir. Dan apa kemuliaannya itu bisa mencerminkan sehingga kita bisa berbuat demikian. Teman duduk ini penting. Pengaruhnya di dalam sifat karakter kita. Bahkan Rasulullah mengaturkan bahwa orang tergantung teman duduknya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pun menganjurkan, aku melihat orang yang baik, tetapi ketika dia berteman dengan orang yang celaka, yang jelek, maka dia bisa berubah. Jadi hati-hati oleh karena itu. Maka carilah teman duduk itu yang beriman, terutama beriman, bertakwa, yang jujur, yang punya sifat keyakinan yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-yakin al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah seluruh daripada iman. Yang utama itu yakin. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan lagi, ta'alamul yakin. Belajarlah yakin itu. Di dalam hadis itu. Kita suruh belajar yakin. Bahkan Rasulullah menganjurkan lagi, kalau kamu belum bisa yakin, duduklah dengan orang yang yakin. Sehingga keyakinannya itu akan menular kita. Jadi kalau kita ziarah atau kita duduk dengan orang-orang soleh yang ada di Yaman seperti yang kita lihat, pusatnya ulama yang ada di dunia saat ini, masa tidak mencerminkan untuk diri kita. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada saudara saya, ponakan saya Abdul Qadir bin Muhammadiyah ini, untuk apa? Mengambil videonya atau pelajaran perjalanan ini untuk disampaikan kepada teman-teman semua, agar kita bisa mengambil hikmah, sehingga kita bisa mengambil contoh kebaikannya, sehingga diamalkan, mudah-mudahan ini membawa berkah. Jadi begitu besarnya kita duduk dengan orang-orang yang soleh. Dialah manusia-manusia harum yang kita akan contoh sejarahnya. Para penonton yang dimuliakan Allah, jadi mulai saat ini, mulai detik ini, kita harus mencintai para wali Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengenalnya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di episode selanjutnya.